Launching program ASN berakhlak dan employer branding digelar di Aula PB Sudirman Pemkab Jember. Diikuti oleh ASN di lingkungan Pemkab serta para camat, lurah, kades, dan operator. Turut hadir beberapa perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui program ini diharapkan para ASN untuk bisa memberikan kontribusi bagi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan 5 inti output program seperti pelayanan masyarakat, akuntabilitas, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pelayanan masyarakat, ASN melayani masyarakat. Dan ini adalah bagian dari tool, satu alat aplikasi yang memang mensupport dari program Presiden Bapak Jokowi tanggal 27 Juli tahun 2021 tentang core value berakhlak. Jadi core value berakhlak itu adalah bagaimana kita melayani masyarakat secara kafah lah di situ. Mungkin ada kesiapan dari bawah berarti untuk hari ini sedang berlatih, teman-teman sedang berlatih mengoperasikan sistem replikasi Sukma E Jatim dan dipandu oleh tim dari provinsi dan juga ada daring juga sampai ke desa-desa ini Pak, sampai kelurahan untuk bisa semuanya bisa nantinya bisa mengoperasikan itu, dan tentunya perlunya pejabat di UPD seluruh UPD memonitor kegiatan operator-operator yang sedang dilatih. Sementara itu Ramlianto, Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur menuturkan bahwa masyarakat bisa memantau secara langsung pelayanan tersebut apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada ataupun memberikan masukan agar kinerja dan pola pelayanan para ASN bisa lebih baik. Pelayanan publik di satu pemerintah daerah, dan melalui aplikasi ini masyarakat menjadi lebih mudah untuk menyampaikan penilaiannya karena dia berbasis QR code. Jadi nanti di masing-masing unit pelayanan akan ada QR code, menggunakan HP langsung klik beberapa hasil penilaian mereka. Nah, jika mereka tidak punya fasilitas HP akan disiapkan juga cara manual sehingga masyarakat bisa menilai langsung seperti apa tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan publik yang ada di Kabupaten Jember, mulai di kabupaten sampai di pemerintah desa dan kelurahan. Dalam launching tersebut juga turut diluncurkan aplikasi Sukma I yang bisa digunakan masyarakat untuk memberikan penilaian dan kepuasan pelayanan publik. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Festival Daur Ulang dibuka langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Acara yang digelar di TPA Pakusari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta sosialisasi pengelolaan sampah daur ulang menuju produk yang menjanjikan serta memiliki nilai ekonomi. Dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Jember, dan terbukti dengan berbagai produk daur ulang yang kini laku dan bisa dijual di pasaran. Contohnya daur ulang sampah kain yang bisa diolah menjadi produk konveksi, ataupun sampah rumah tangga seperti kulit buah dan sisa sayuran yang bisa difermentasi menjadi produk pembersih serbaguna, pembasmi hama dan kompos alami untuk nutrisi pada tanah. Tentunya adanya sampah ini kita sudah punya bermacam-macam teori ilmu dan kenyataannya sudah ada untuk bagaimana sampah ini dari masalah yang menjijikan menjadi menjanjikan. Sampah yang tidak bisa produktif menjadi produktif dan menjadi berkah di situ. Dan makanya dengan adanya hari ini tanggal 14 sampai tanggal 18 kawan-kawan LH yang diinisiasi teman-teman LH mengadakan festival daur ulang ini sungguh sangat berbahagia dan diikuti 150 relawan termasuk dari LH sendiri ikut serta untuk pelatihan. Ada 9 macam poin tadi bagaimana festival daur ulang ini ada edukasi itu yang menuju menjanjikan tadi, menuju keberkahan tadi, menjadi peluang pembuka lapangan kerja baru, yang menjadi tambahan pendapatan untuk siapapun juga, masyarakat Jember siapapun termasuk ASN juga di sini, siapapun termasuk saya pun panjenengan semua bisa untuk memanfaatkan sampah-sampah kita sendiri, karena kita yang tukang pabrik sampah kan kita sendiri nih, dan itu kalau kita manage dengan bagus dari hasil nanti daur festival ini selesai nanti selama 3 hari terus ditularkan ilmu tadi, dan kami posisi Pemkab tentunya akan mensupport ini. Festival Daur Ulang digelar dari tanggal 14 hingga 18 Maret 2022 yang diikuti puluhan peserta dari masyarakat umum dengan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup dan relawan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.
Penandatanganan kerjasama ini dilakukan di kantor Desa Jubung. Selaku Kepala Desa Jubung, Bisma Perdana mengatakan, kerjasama ini sangat baik dan bermanfaat bagi warga. Karena selain pelatihan soal hukum, akan ada pendampingan jika ada warga yang tengah menjalani proses persidangan. Namun untuk pendampingan itu, akan juga melihat masalah hukum apa yang dialami oleh warga. Contohnya kriminal, Bisma mengatakan belum bisa menjamin akan mendampingi. Namun jika kasus seperti penipuan, KDRT pihaknya masih bisa untuk melakukan pendampingan. Baik, ini adalah bentuk kerjasama antara pemerintah desa Jubung dengan Arif Institute Law. Jadi tujuan ini memang kita berusaha untuk membuka akses pada seluruh potensi yang ada di Kabupaten Jember. Jadi bentuk kerjasama ini tentunya kita berharap melahirkan kegiatan-kegiatan ataupun pemikiran-pemikiran yang produktif baik untuk masyarakat di desa ataupun di kabupaten. Jadi ke depan setelah MOU ini akan kita tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan konkret di lapangan. Begitu. Mas, manfaat yang didapat untuk masyarakat itu apa? Tentunya ya kan, banyak manfaat yang bisa kita dapat. Salah satunya ini adalah bagian edukasi kepada masyarakat, termasuk untuk menjawab keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam aspek-aspek yang mungkin kita masih butuh. Begitu. Sementara pendiri Arif Institute of Law, Arif Amrullah mengatakan, kerjasama ini memang lebih ditekankan untuk memberikan pelatihan soal hukum untuk masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang hukum yang berlaku. Bahkan kasus antara pidana dan perdata pun warga belum tahu perbedaannya. Selain materi, Arif mengatakan sesuai dengan keinginan Kades, ia siap untuk melakukan pendampingan jika ada warga Desa Jubung yang tersandung kasus hukum. Ya, kerjasama ini tadi yang seperti saya sampaikan, itu kan meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan juga tata kelola. Nah, itu menjadi penting kita implementasikan perjanjian kerjasama ini antara Arif Institute of Law atau AIL dengan Desa Jubung. Jadi banyak hal nantinya itu. Jadi penelitian kita apa saja nanti yang di sini. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember, Wapub, dan dinas terkait menyerahkan langsung sebanyak 555 orang CPNS yang dinyatakan lolos ujian. 555 tersebut merupakan CPNS Pemkab Jember untuk formasi tahun 2021. Selain mengucapkan selamat, Bupati juga berharap para CPNS bekerja maksimal untuk turut membantu pembangunan di Kabupaten Jember dan menunjukkan semangat yang tinggi dalam melayani masyarakat. Di awal, Bupati pun memberikan tugas kepada ratusan CPNS tersebut untuk membantu Pemkab dalam mensukseskan vaksinasi di Jember. Setiap CPNS wajib membawa setidaknya 10 orang agar mau mengikuti vaksin khususnya dosis kedua. Tugas tersebut sebagai langkah awal untuk melihat kepedulian dan semangat para CPNS dalam hal mendukung program pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih teman-teman, hari ini bagian dari kebanggaan kami dan bangga bisa memberikan kesempatan anak-anak kita bisa menjadi CPNS ASN baru 555 orang, lumayan bagus ini, lumayan mereka bisa ada masa depan di situ. Bagian rasa syukur tadi kita berikan bukan tes lagi, tapi ini tunjukkan kepada masyarakat untuk bersedekah. Bersedekahnya apa? Dengan nyari warga yang masih belum vaksin, khususnya dosis 2, kan ini juga menyelamatkan warga kita semuanya. Di akhir acara, Bupati serta Wakil Bupati dan Kepala BKSDM melaunching aplikasi J-Silakon yang bertujuan sebagai media informasi mengenai CPNS dan kepegawaian. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Guna menindaklanjuti pencabutan hak pengelolaan lahan atau HPL terhadap 10 perusahaan tambang, Pemkab Jember memasang papan larangan aktivitas penambangan di sejumlah titik Gunung Sadeng, Kecamatan Puger. Dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirvano, pemasangan papan larangan aktivitas penambangan dilakukan di 10 titik. Total luas lahan yang hak pengelolaannya dicabut adalah 71,59 hektar.
Pemasangan papan larangan penambangan ini merupakan bentuk keseriusan Pemkab Jember dalam melindungi aset dari perusahaan tambang yang tidak produktif. Pemkab Jember juga tidak segan-segan memproses para penambang liar yang memanfaatkan aset tanpa izin secara hukum. Jadi pada hari ini kami merealisasikan rencana kita untuk mencabut HPL 10 perusahaan. Jadi pada hari yang sama kami mengirimkan surat pencabutan melalui kantor pos ya. Kemudian kita memasang plang pelarangan penambangan dan ancamannya adalah pasal 38 KUHP. Ada berapa titik lokasi nih misalnya tahu? 10 lokasi. Dan yang lokasi yang belakang saya ini sekarang adalah lokasi yang dieksplorasi secara berlebihan sehingga menjadi danau. Sebelumnya Pemkab Jember telah melakukan pencabutan HPL Gunung Sadeng kepada 10 perusahaan tambang lantaran dinilai tidak produktif dan melakukan praktik yang kurang profesional. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember Hendy Siswanto beserta rombongan OPD menghadiri kegiatan Jehur atau Jember Hadir untuk Rakyat yang bertempat di kantor Kecamatan Wuluhan. Bupati Jember Hendy Siswanto meninjau lokasi kegiatan bazar yang menyajikan produk unggulan desa sekecamatan Wuluhan, termasuk keripik nangka dari desa Gundengan, gula merah dari desa Lojejer, dan gerabah tanah liat dari desa Kesilir, dan masih banyak produk unggulan lainnya. Kemudian Bupati Jember juga meninjau bazar minyak goreng yang sedang menjadi sorotan karena saat ini harga minyak goreng sempat naik. Bupati Jember akan berusaha menstabilkan harga sembako menjelang bulan suci Ramadan nantinya. Bupati Hendy dan OPD juga menerima banyak aspirasi dari masyarakat, yaitu terkait jalan rusak, banjir genangan, pentingnya drainase dan infrastruktur lainnya. Tentang program tahun 2022 dan juga harapan mereka apa yang ke depan ini harus diperbaiki di Wuluhan. Dan tadi kita berinteraksi, ada pertanyaan bermacam-macam dari RT RW, juga dari UMKM, juga dari pemilihan PAW kepala desa, juga bermacam-macam lah pertanyaan kita bebaskan memang. Ada Bulog saat ini, ada Bulog hadir dan Bulog ini akan bagian dari penetrasi pasar juga, dan kami akan lakukan nanti insya Allah dengan teman-teman Desperindak dan Bulog, dan tadi juga ada hadir dari Toko Raja Wali juga hadir menjual minyak, dan ini alhamdulillah insya Allah kami akan berusaha keras di bulan Ramadan tidak ada kenaikan harga ya, jangan sampai ada lonjakan harga yang signifikan, dan udah berat ini kalau kami akan berusaha, dan kami Pemkab Jember akan ada operasi pasar juga. Ya senang dapat minyak goreng bersubsidi. Berapa harganya ini? Harganya ini 28.000 2 liter. Kalau di pasaran berapa di sini? 48.000. Jauh ya? Iya. Sulit nggak mendapatkan itu? Sulit banget. Ya. Ya alhamdulillah ini dapat voucher minyak goreng bersubsidi. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati serta OPD Pemkab Jember di SDN Taman Sari 3, Kecamatan Wuluhan disambut antusias oleh ratusan siswa sekolah dasar dengan cara pemberian kalung melati. Para siswa juga melantunkan musik sholawat, tarian kreasi, serta peragaan olahraga bela diri. Setelah itu Bupati meninjau langsung kegiatan para siswa yang belajar menggambar. Para rombongan juga disuguhkan dengan penampilan seni reok Ponorogo yang ada di Kecamatan Wuluhan. Bupati Hendy sangat mengapresiasi perkembangan seni budaya dan kualitas pertanian di Kecamatan Wuluhan, sehingga ia berharap bisa semakin ditingkatkan. Ini Wuluhan luar biasa, Wuluhan ini. Pertama pertaniannya luar biasa, penghasilannya daerah selatan ya, khususnya Wuluhan. Keseniannya, budayanya luar biasa, banyak. Tempat-tempat wisatanya juga banyak. Perlu satu sentuhan-sentuhan lagi, perlu eksistensi dari dinas-dinas terkait dan masyarakat bersama-sama, karena lokasi ini ada sudah, tinggal mempackaging sedikit saja, sudah tambah keren lagi sini. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.